Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika Susmita, NPM 2175306 dari kelas MI5A. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika Susmita, NPM 2175306 dari kelas MI5A. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini mengacu pada perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari serangan, akses yang tidak sah, atau kerusakan yang dapat menyebabkan gangguan atau pencurian informasi sensitif. Nah, ini melibatkan berbagai praktik, prosedur, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk menjaga keamanan dan integritas informasi digital. Nah, salah satunya yaitu keamanan cyber salah satunya pada data pribadi. Nah, data pribadi ini merupakan informasi yang berkaitan dengan individu tertentu. Nah, data ini mencakup berbagai jenis informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungkan seseorang. Con- Contoh dari data pribadi ini yaitu informasi identitas. Informasi identitas ini contohnya seperti nama lengkap seseorang, alamat, nomor identitas seperti KTP, nomor telepon, dan juga email. Kemudian ada data keuangan, contohnya seperti nomor kartu kredit, detail rekening bank, atau informasi pembayaran lainnya. Selanjutnya ada data kesehatan, contohnya seperti riwayat medis, informasi asuransi kesehatan, dan data kesehatan pribadi lainnya. Kemudian ada data lokasi. Data lokasi ini contohnya seperti informasi mengenai lokasi seseorang, seperti data GPS dan perangkat seluler. Kemudian ada data organisasi. Nah, data organisasi ini yaitu informasi yang dimiliki dan digunakan oleh suatu entitas atau perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama ada data karyawan. Contoh dari data karyawan ini yaitu informasi pribadi karyawan termasuk detail kontak, nomor identifikasi, dan juga riwayat kerja. Lalu yang kedua ada data keuangan perusahaan. Contohnya seperti informasi keuangan, lalu yang kedua laporan keuangan, detail transaksi, dan juga informasi keuangan sensitif lainnya. Kemudian ada rahasia dagang. Contoh dari rahasia dagang ini yaitu rencana bisnis, lalu formula produk, atau informasi lain yang memberikan keunggulan kompetitif. Lalu kita masuk ke jenis-jenis cyber security, yaitu yang pertama ada cloud security. Nah, cloud security ini mengacu pada upaya perlindungan data yang tersimpan di cloud. Cloud security mencangkup enskripsi data, pengelolaan akses yang ketat, dan pemantauan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang kedua ada network security. Nah, network security ini adalah jenis keamanan cyber yang mencakup langkah-langkah perlindungan jaringan internal dari ancaman cyber. Network security ini sangat penting, terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan dalam aktivitasnya. Dengan menerapkan network security ini, perusahaan bisa melindungi aset berharga dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau gangguan. Selain itu, perlindungan jaringan bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan lalu lintas jaringan. Contoh umum Contoh umum dari network security ini adalah penggunaan antivirus atau firewall. Upaya ini dilakukan untuk mendeteksi ancaman yang muncul dari malware. Lalu yang ketiga adalah aplikasi security. Nah, aplikasi security ini yaitu upaya melindungi dan meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang mungkin terjadi. Jenis cyber security yang satu ini melibatkan pengujian dan pengembangan aplikasi secara cermat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan yang ada.
Lalu selanjutnya kita masuk ke ancaman cyber security dan juga cara mitigasinya. Yaitu yang pertama ada malware. Malware ini adalah program jahat seperti virus, ransomware, dan Trojan horse dapat menyusup ke dalam sistem untuk mencuri atau mengenkripsi data. Lalu cara mitigasinya yaitu yang pertama, penggunaan perangkat lunak antivirus yang mutakhir, lalu yang kedua, update sistem teratur, dan dan whitelist aplikasi yang dapat diakses. Kemudian yang kedua ada phishing. Nah, ini merupakan serangan yang menggunakan email atau situs palsu untuk memperoleh informasi sensitif dari pengguna. Cara untuk mitigasinya yaitu yang pertama, pelatihan karyawan untuk mengenali email atau phishing palsu. Lalu yang kedua, kita bisa penggunaan filter email yang kuat. Lalu yang ketiga, serangan DDoS. Nah, pada serangan ini yaitu menutupi akses ke layanan atau sumber daya dengan membanjiri sistem dengan permintaan yang tak terhitung banyaknya. Cara untuk mitigasinya yaitu penggunaan firewall dan solusi keamanan jaringan yang kuat. Kita juga bisa mempertimbangkan layanan mitigasi DDoS dari penyedia hosting. Lalu yang keempat ada serangan man in the middle. Nah, pada serangan ini, penyerang mencuri atau memanipulasi data yang sedang ditransmisikan antara dua pihak yang berkomunikasi. Nah, cara untuk mitigasinya yaitu penggunaan koneksi yang terenkripsi atau HTTPS, penggunaan VPN, dan verifikasi identitas pada komunikasi yang sensitif. Lalu yang terakhir ada ransomware. Nah, eh, ransomware ini adalah jenis malware yang mengenkripsi data dan meminta tembusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Cara untuk mitigasinya yaitu yang pertama kita bisa backup data yang teratur, yang kedua penerapan kebijakan keamanan yang kuat dan pendidikan kepada pengguna agar waspada terhadap tautan atau lampiran yang mencurigakan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.